Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku memasak opor ayam putih. Yuk cek apa saja bahan-bahan dan caranya bagaimana, cek di sini. Nah, ini dia bahan-bahannya. Di sini sudah ada ayam kampung, ada santan instan, gula, garam, merica, ketumbar, tentu saja yang butiran ya teman-teman. Ada serai, salam, asam jawa, jahe, bawang putih, bawang merah. Dan ini dia rincian bahannya. Di sini aku sudah ada ini satu ekor ayam yang beratnya 1 kilo. Aku sudah potong-potong. Terserah kalian motongnya mau besar mau kecil, terserah saja ya teman-teman. Pokoknya supaya untuk makan seluruh keluarga tuh pas begitu. Nah, bahan lainnya yaitu di sini sudah ada 40 gram bawang merah, 20 gram bawang putih, 3 lembar daun salam, 10 gram asam jawa, 30 gram kemiri, 1 sendok teh merica butir, 1 sendok teh biji ketumbar, lalu 25 gram garam, 10 gram gula pasir, lalu 1 pak santan instan, ini yang 200 ml ya teman-teman, lalu 2 liter air, 50 gram minyak sayur. Sekarang ayo mari kita haluskan semua bumbunya. Nah, di sini aku sudah ada cobek untuk mengulek bumbu-bumbunya. Tentu saja yang bisa diulek ya. Kecuali asam jawa, salam atau serai juga tidak usah diulek. Nah, sudah dimasukkan ketumbar dan merica butir. Menyusul bumbu yang lainnya, jahe, bawang putih. Di sini semuanya aku sudah iris tipis-tipis ya teman-teman, supaya untuk memudahkan kita untuk mengulek. Kemudian tuh bawang merah juga aku sudah iris tipis. Lalu masukkan garam beserta temannya itu gula pasir masuk juga, supaya nguleknya dengan mudah dan cepat halus begitu ya teman-teman. Nah, jika tidak dibarengkan dengan diulek ini tuh agak lama begitu nguleknya ya. Jadi supaya membantu kita untuk cepat halus, yaitu semua segala garam, gula aku masukkan saja sekalian begitu ya teman-teman. Ayo sekarang kita ulek. Di sini aku menggunakan ulekannya tuh gepeng. Ini ulekan gole mungut di pinggir pantai yang banyak bebatuan gitu. Kalau ada yang bagus kira-kira bisa buat ngulek, aku pungut lah begitu. Nah, ini sudah mulai halus ya. Apa ya tuh? Segala bawang-bawangan dan rica dan ketumbar begitu kita ulek deh sampai halus. Ini tuh kadang rasanya pedes. Gimana sih dengan kalian kalau ngulek bawang, pedes nggak sih? Di sini aku tuh rasanya tuh pedes kayak pengen nangis gitu. Nah, di sini aku menggunakan dengan kekuatan 2 tangan, super power biar cepet halus bumbunya. Jadi menggunakan 2 tangan ya teman-teman. Kadang tuh kalau ngulek bumbu serasa sedih luar biasa ya teman-teman ya. Matanya perih, berair, dan kepengen cepet-cepet selesai aja ini nguleknya deh begitu. Nah, ini sudah mulai halus ya teman-teman, dengan kekuatan super, dengan 2 tangan. Ini ulek akhirnya halus juga. Nah, jika kalian tidak mau diulek-ulek, bolehlah menggunakan blender atau apalah supaya lebih cepat halus ya teman-teman. Ini karena aku lagi mau saja ngulek, kalau lagi nggak mau ngulek ya menggunakan blenderan begitu. Nah, ini sudah mulai halus. Jika sudah mulai halus seperti ini nih, bisa disolet-solet tuh semua, dikumpulkan menjadi satu. Kemudian nih, ini kan sudah halus ya teman-teman. Lalu masukkanlah kemirinya setelah dicuci, masukkan ke dalam sini nih, kita ulek. Nah, supaya lebih halus aku
tumbuk-tumbuk dengan gaya menumbuk begitu. Kalau cuma diulek kurang kuat ya teman-teman. Kebetulan ini nih ulekannya panjang, jadi aku tumbuk-tumbuk saja biar cepat halus seperti ini, satu demi satu ya, gepengkannya tuh. Nah setelah gepeng baru deh ngulek normal seperti biasa, dan nanti kan lama-lama akan halus ya teman-teman. Jadi kalau ngulek tuh sabar-sabar aja supaya hasil masakannya enak. Kalau kita hatinya santai dan lega hatinya, jangan penuh dengan sesuatu hal, pasti nanti masakannya jadi enak dan bumbunya pun cepat halus begitu teman-teman. Nah sekarang sudah mulai halus nih, ya kan? Sudahlah, kalau sudah halus ya kita hentikan saja. Nah sekarang kita solet-solet tuh, bersih-bersihkan, kumpulkan supaya mengumpul jadi satu begitu. Kemudian ya kita angkat nih seperti ini dah, kita tumis deh. Oh iya teman-teman, sebelum menumis bumbu kita cairkan ini asam jawanya dengan menggunakan air yang dalam resep. Yuk kita tuang air ke dalam asam ini sedikit saja teman-teman ya, pokoknya kira-kira seginilah, kira-kira 5 sendok makan begitu. Nah kita hancur-hancurkan ini si asamnya supaya larut. Nah teman-teman, jika menggunakan sendok susah ya dibecek-becek lah pakai tangan seperti ini, toh nanti dimasak juga ya teman-teman ya. Jadi untuk masak sendiri mah dengan tangan nggak apa-apa lah ya. Nah ini sudah selesai, sudah larut. Ini kalian boleh saring ataupun kita ambil ampasnya, kita buang, kita perlu airnya saja. Nah sekarang kita cairkan ini santan instannya, kita campur dengan air supaya jika dimasukkan ke ayam nanti tidak menggumpal ya teman-teman. Jadi harus ditambah air dulu, kemudian kita aduk-aduk. Untuk memudahkan mengocok, aku isi dengan air sebagiannya supaya di dalam ini kan tercampur begitu. Nah aku kocok-kocok seperti ini supaya yang nempel-nempel di dinding-dinding bungkusannya tuh akan lepas begitu. Nah sekarang aku tuang ke dalam gelas ukur, kemudian kita tambahkan air sampai ya hampir penuh lah begitu. Ini ukuran 1 liter teman-teman, gelas ukurnya. Aku aduk-aduk nih dengan menggunakan sendok lah, apalah terserah kalian yang menggunakan apa, pokoknya santan dan air harus benar-benar larut. Kalau nggak larut nanti akan bergumpal begitu ya. Aku aduk-aduk seperti ini sudah layaknya seperti santan biasa, dan selesai deh, tinggal kita memasak. Yuk sekarang siapkan kuali, panaskan, tuang minyak. Nah sekarang minyak sudah panas, kita masukkan bumbu yang tadi kita solet-solet nih. Nah masukkan dah. Nah setelah masuk, aduk-aduk supaya nggak gosong. Aduk kanan, aduk kiri. Nah ini sudah agak kayak harum-harum gitu. Nah setelah harum nih, masukkan dah rempah-rempahnya, salam, serai, dan pastinya aduk-aduk lagi teman-teman sampai semuanya tuh lebih harum lagi tuh, agak lengket-lengket sedikit sih nggak apa-apa lah ya. Ini kemiri karena ada gulanya tadi ya, jadinya lengket begitu. Tuh harumnya sudah mengundang, sudah rasa aromanya tuh pokoknya. Nah sudah menusuk-nusuk hidung tuh aromanya, masukkanlah ayam. Aduk-aduk biasa, setelah masukkan tuh aduk-aduk begitu, aduk kanan aduk kiri lah seperti biasa lah ya. Setelah ini nih kemudian kita masukkan tuh asam yang tadi sudah kita hancurkan. Nah ini airnya saja yang kita ambil. Nah seperti ini nih, baik-baik deh jangan sampai masuk ampasnya ya teman-teman. Nah air asam sudah masuk, kemudian kita tambahkan sisa air ke dalam kuali semuanya. Nah sekarang air sudah masuk, kita aduk-aduk sampai bumbu-bumbu yang menempel di dasar kuali lepas begitu. Setelah ini kita tutup dan masak selama 1 jam. Nah setelah 1 jam nih kita buka lah ya, kita cek apakah sudah cukup empuk.
Untuk memastikan supaya tahu bagaimana sudah empuk atau belum, aku akan coba tusuk dengan menggunakan garpu. Nah, yuk kita tusuk seperti ini. Jika garpu ini tembus, berarti artinya ini sudah matang dan empuk ya teman-teman. Kita lepas saja, kita campur ke temannya. Kemudian kita tambahkan santan, jangan lupa diaduk dulu supaya tidak mengendap santannya ya teman-teman. Ayo kita masukkan. Nah teman-teman, untuk santan jika kalian sempat dan banyak waktu, bolehlah dengan menggunakan santan asli. Tapi di sini karena aku tidak sempat untuk ke pasar dan membeli kelapa ataupun apalah itu. Nah, di sini aku menggunakan santan instan, tidak kalah gurih dan enaknya begitu ya, teman-teman. Kita tunggu sampai santannya mendidih. Nah, ini sudah mulai mendidih, kita aduk-aduk sebentar lagi supaya mendidihnya maksimal dan tidak cepat basi begitu ya, teman-teman. Nah, kurang pas jika masakannya belum diicip. Sekarang aku tes rasa dulu apakah sudah cukup garam dan gulanya. Jika sudah, ya kita matikan saja apinya. Ini untuk memastikan bahwa rasanya sudah pas. Aku coba aku coba sekali lagi. Aku tuh kalau mencoba tuh nggak cukup sekali ya teman-teman, berkali-kali begitu supaya pas. Nah, sekarang selesai deh. Kita tunggu sampai mendidih sekali lagi dan matikan deh apinya. Nah, sekarang api sudah mati. Kemudian aku akan ambil untuk disajikan. Nah, teman-teman, opor putih ini cocok sekali dimakan bersama nasi kah, lontong atau ketupat. Pokoknya terserah kalian ya, mau lontong atau ketupat, sama-sama dari beras, terserah mau makan dengan apa, pokoknya yang penting opor putihnya. Nah, sekarang aku mau coba atau mau icip-icip. Tapi jika kalian suka opornya berwarna kuning, ini pun boleh ya dikasih kunyit. Terserah kalian mau merah atau mau putih seperti yang aku masak, atau mau kuning. Pokoknya selera saja. Hanya aku lebih suka yang putih. Ini kan bisa anak-anak juga makan karena tidak pedas begitu. Kan kadang juga anak-anak tuh makannya kan netes-netes, jadi supaya bajunya tuh nggak kena kunyit begitu ya teman-teman. Jadi untuk menghindari hal-hal yang kotor-kotor begitu, jadi aku tidak memakai kunyit begitu teman-teman. Nah, mari selamat mencoba teman-teman semua. Jika ada waktu, beli-beli, belanja-belanja ke pasar. Walaupun aku tidak pakai kunyit, tapi mungkin ulekannya ada bekas kunyit, jadi warnanya kuning. Dan juga minyak atau lemak ayamnya kan keluar, jadi membantu buat kuning juga mungkin ya teman-teman. Jadi aku tidak sama sekali tidak memakai kunyit, tapi sudah kuning alami begitu. Nah, ini dia, selesai sudah opor putihnya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah like, sudah subscribe semuanya. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Terima kasih sudah nonton.